ingat 10 tahun yang lalu Anda juga pencetus bahwa di sekolah itu juga harus ada wastafel, Benar sih. WC yang bersih. Apa Iya. sebenarnya itu, Pak? Apakah Bapak sudah memprediksi COVID ini sudah Iya. seperti apa, Pak? Iya, terima kasih. Iya. Artinya Mas Rudi ini kuat ingatannya gitu ya. Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sahabat Akai memang Akai. Kita agak berbeda hari ini. Kita banyak mengupas terkait dengan bagaimana membangun sumber daya manusia di kota Samarinda. Kita bersama sosok yang sederhana yang saat ini banyak memikirkan tentang manajemen, tentang peningkatan sumber daya manusia, dan masyarakat kota Samarinda itu bisa lebih cerdas, sejahtera. Beliau adalah Dr. Asli Nuryadin. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Akai memang Akai. Dan kondisi saat ini di tengah COVID-19, tetapi eksistensi dunia pendidikan tidak pernah berhenti dalam suasana apa saja. Kita berbincang-bincang dengan Pak Dr. Asli Nuryadin. Pak Asli, bagaimana sebenarnya ketika awal Bapak di Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk membangun cita-cita masyarakat Samarinda ini menjadi sebuah masyarakat yang cerdas? Apa yang ingin disampaikan, Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya kilas balik dulu bahwa dunia pendidikan ini sepertinya memang sudah menjadi habitat saya. Karena saya bekerja di Dinas Pendidikan itu sudah 33 tahun. Di provinsi sempat 28 tahun. Jadi saya masuk ke Samarinda ini juga agak unik. Itu pada tahun 2014 tepatnya. Jadi belum terlalu lama juga. Nah, sempat 3 tahun diberi amanah lagi oleh Pak Wali Kota ke Bapeda. Sempat 2 tahun, kurang lebih 2 bulan, 2 tahun 2 bulan. Setelah itu dikembalikan lagi beliau. Jadi keunikannya ya untuk Dinas Pendidikan Kota Samarinda mungkin masuk dalam sejarah juga. Satu-satunya kepala dinas yang 2 kali atau kembali lagi ke dinas yang sama. Yang sama, ya. Nah, artinya beberapa yang saya pikirkan. Pertama dulu kita melakoni atau memproses semua jenjang pendidikan ya di era pertama itu dari TK, SD, SMP sampai SMA, SMK. Tapi sekarang hanya tinggal TK, SD, SMP karena SMA dan SMK-nya itu sudah dikembalikan ke provinsi. Berbagilah seperti itu ya tanggung jawab. Dan mengurus pendidikan ini punya keunikan sendiri. Bahkan tidak ada saya kira OPD seperti Dinas Pendidikan. Pertama jumlah sekolahnya. Saat ini saja untuk Samarinda itu ada 48 SMP, kemudian 163 SD yang negeri ya. Kemudian TK-nya ada 11 yang negeri. Jadi itu udah 211, sudah cukup banyak. Ya. Kalau ditambah dengan swasta itu 220 lebih. Ya. Bahkan hampir 320 ya kalau dengan swasta. Dan muridnya ada sekitar 120.000 kita. Itu cukup besar. Dan sebenarnya di dunia pendidikan saya sejak pertama diberi amanah oleh Pak Wali Kota, saya itu agak berbeda dengan yang lain. Saya mengambil dari Universitas Kehidupan dan juga fakta dan juga experience ya, pengalaman yang terjadi di dunia pendidikan. Salah satunya apa? Saya ingin mengedepankan yang pertama dulu bahwa keberhasilan manusia itu nanti bukan saat dia di sekolah, bukan saat dia mengikuti pendidikan atau perkuliahan. Itu hanya sebagian kecil. Nanti mereka akan berhasil itu pada saat mereka terjun di masyarakat. Itu yang pertama dulu. Sehingga dalam hal itu pembahasannya sesungguhnya pendidikan itu relatif sama. Sekolah, universitas itu relatif sama. Karena yang merubah diri kita adalah kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua, faktor karakter kalau dalam bahasa pendidikannya, di agamanya akhlak. Nah, itu harus mendominasi. Jadi jangan dibalik, jangan sayurnya. Jadi 75 sampai 80% keberhasilan manusia itu memang timbulnya dari attitude itu, dari karakter itu. Nah, sehingga 20 sampai 25% nanti itu diiringi dengan keterampilan dan science ya. Science, sehingga dia bisa lebih bagus. Nah, yang selanjutnya lagi yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat khususnya dunia pendidikan
sampaikan bahwa pendidikan itu holistik. Holistik, dia tidak bisa diurus oleh pemerintah saja, tidak bisa juga diurus oleh keluarga, sehingga ada kebersamaan antara pihak pemerintah, pihak keluarga, artinya dunia usaha industri dan masyarakat. Semuanya harus berkolaborasi. Nah, ini contoh yang kita lakukan saat ini. Dengan COVID sini, peran keluarga harus kelihatan. Jadi saya kira itulah beberapa pointer ya. Ya, kemudian Pak Asli Nuryadin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, saya ingat 10 tahun yang lalu Anda juga pencetus bahwa di sekolah itu juga harus ada wastafel, benar, WC yang bersih. Apa sebenarnya itu, Pak? Apakah Bapak sudah memprediksi COVID ini sudah seperti apa, Pak? Iya, terima kasih. Artinya Mas Rudi ini kuat ingatannya gitu ya. Jadi saya sempat diketawakan oleh sebagian besar karena saya bicara tadi masalah testimoni perubahan perilaku. Karena itu sebenarnya menjadi moto sekarang, sekolah yang hebat, sekolah yang unggul itu sekolah yang bisa merubah perilaku. Nah, saya terkesan karena saya ini dari kampung juga. Lalu di sekolah itu kan banyak manusianya, banyak anak-anak, ada yang sampai 1.000 orang. Nah, saya melihat pada saat mereka mau makan atau mau sholat, kok sepertinya ada keterbatasan. Makanya waktu itu saya jor-joran untuk meyakinkan bahwa wastafel, keran, termasuk sabun untuk mencuci tangan itu sangat diperlukan. Ternyata kan sekarang semua orang juga tahu. Padahal saya menganggap itu sebagai hal yang biasa saja, universitas kehidupan saja, bahwa dari tangan inilah semuanya yang harus kita jaga. Cuci tangan segala macam. Nah, bagaimana anak-anak mau sholat segala macam kalau tempat mencuci tangan atau keran itu tidak ada. Dan sebenarnya itu juga selain memang mendasar, saya juga terinspirasi dari kunjungan saya ke beberapa sekolah. Setiap saya ingin ke toilet atau mau cuci tangan, selalu disuruh ke ruang kepala sekolah. Nah, kalau saya tidak mau, selalu dibawa ke tempat yang ujung, belok kiri, belok kanan, yang paling pojok. Di sanalah tempat kantin, tempat cuci tangan, tempat berwudu. Nah, mindset itu saya rubah. Sebaiknya harus ada di outdoor, di terbuka. Dan hand soapnya tidak perlu yang mahal, saya bilang. Kalau perlu sunlight saja dimasukkan dalam botol, didoping dengan air, menjadi sesuatu yang baik. Nah, ternyata alhamdulillah mengingatkan saya kembali, itu bukan masa COVID saja. Artinya setelah COVID ini nanti kita berdoa mudah-mudahan cepat clear dan selesai. Nah, budaya-budaya kita nanti akan yang disebut new normal itu akan berubah. Jadi cuci tangan setiap saat, pakai masker, nanti jaga physical distancing segala macam. Itu sebagian daripada kelebihan atau hikmah daripada COVID ya untuk kita. Dan itu sebenarnya menjadi fundament kebiasaan budaya kita yang mendasar sebenarnya. Nah, kalau kekurangannya sih saya kira semua kita sedihlah dengan COVID ini karena semua sektor dan lini itu berdampak terkuras lah, termasuk masalah ekonomi segala macam, pikiran, tenaga, waktu kita ya dengan COVID ini. Saya kira itu. Ya, Pak Asli, nampaknya di sektor pendidikan di Kota Samarinda terkait dengan new normal ini tidak terlalu bermasalah. Karena kebiasaan itu sudah dibangun beberapa tahun yang lalu. Nah, bagaimana kesiapan itu karena kesiapan itu sudah matang? Apakah apa yang perlu ditambahkan, Pak Asli? Iya. Jadi terima kasih. Yang pertama dulu masalah pemanfaatan teknologi informasi. Karena memang background saya di IT waktu itu dan sampai sekarang juga. Jadi saya kepingin bagaimana sebenarnya pelayanan terhadap dunia pendidikan di Samarinda ini yang saya sebutkan tadi, ratusan ribu muridnya, lalu puluhan ribu tenaga pendidik dan gurunya. Bagaimana itu supaya bisa baik, termasuk dengan masyarakat. Makanya 2015 kita memulai penerimaan siswa baru online. Nah, lalu pembelajaran pun kita sisipkan terus. Sehingga pada masa COVID ini sebenarnya kita juga menerima dampaknya. Artinya mungkin pada tanggal 23 April kemarin kita uji coba. Itu semua uji coba ya sekalian praktek. Kan ujian nasional udah dihapus oleh Pak Menteri. Dari gagasan perubahan-perubahan yang beliau lakukan, salah satunya kan ujian nasional hilang.
ternyata kita melaksanakan ujian sekolah yang identik dengan ujian nasional itu jalan di masa Covid sini. Karena kan yang dihilangkan itu adalah ujian nasional, tapi ujian sekolah tetap ada. Karena logika berpikirnya murid itu diajarin, dibimbing oleh guru selama 6 tahun, masa soalnya dari orang lain gitu kan, dari pusat yang menentukan kelulusan apa tidak, termasuk SMP selama 3 tahun. Nah, itu kita lakukan. Persiapannya pun tidak lama karena sebagian besar Samarinda sudah membiasakan. Namun kekurangan itu pasti ada. Ternyata kita dapatkan sekitar 60% yang full melalui aplikasi, ada yang 30 melalui persennya ya, yang melalui semi, artinya di PDF kan kirim kembali ke lagi, tapi masih ada 5-10% yang manual. Artinya anak-anak kita yang belum mampu, yang nanti melalui hikmah dari Covid ini menjadi bahan referensi kami untuk berdiskusi dengan DPR bagaimana anak-anak kita yang tidak mampu ini. Nah, sementara juga new normal ini ada kemungkinan nanti perpanjangan proses belajar mengajar jarak jauh ya dari rumah. Jadi anak-anak yang 5 atau 10% ini yang darurat, saya anggap itu perlu juga dipikirkan bagaimana supaya mereka bisa menikmati smartphone walaupun yang sederhana. Karena pembelajaran online ini pasca Covid pun saya udah diskusi dengan Pak Wali. Nanti ada kemungkinan Jumat itu tidak turun bertatap muka, walaupun Covid-nya tidak ada. Karena pertimbangan Pak Wali mungkin bisa anak-anaknya yang saya katakan di awal tadi ada parenting, pendidikan keluarga, orang tuanya membawa anaknya sama-sama ke masjid untuk sholat Jumat misalnya ya, atau nanti di hari-hari lain, sehingga pertemuan dengan keluarga itu bisa lebih optimal. Kira-kira seperti Iya, sahabat Akai, memang Akai. Pak Dr. Asli Nuryadin lahir di pedalaman Kalimantan Timur, tepatnya di Long Irang. Tetapi beliau sudah memikirkan hal-hal yang sifatnya universal. Salah satu contoh, tahun 2015 beliau sudah memikirkan bagaimana belajar melalui online. Sebelum zamannya Nadiem Makarim. Pak, Bapak harus menjawab itu. Apakah ini cita-cita Bapak, Pak, bahwa sistem online itu memang sudah sejak awal Bapak pikirkan untuk membaca peluang-peluang yang dihadapi ke depan? Iya, jadi saya terinspirasi juga dengan praktek keseharian. Kalau istilah Pak Saprudin Pernyata itu universitas kehidupannya. Jadi misalnya untuk belanja tiket atau belanja barang-barang yang lain, atau saya melakukan transaksi di bank, itu udah lama sebelumnya. Saya sudah melalui mobile banking, sudah melalui Traveloka misalnya, atau belanja di Amazon, di aplikasi-aplikasi Tokopedia segala macam. Nah, saya terpikir bagaimana ini bisa diterapkan di dunia pendidikan. Kesimpulan yang paling akhir atau filosofinya itu sederhana. Bagaimana melayani orang dengan mudah dan sederhana. Simple. Jadi kita tidak tega, kita tidak ingin melihat guru, masyarakat berbondong-bondong ke kantor hanya sekedar urusan remeh-temeh. Dan sekarang sudah banyak yang kita reform melalui online ini, termasuk penggajian guru, insentif segala macam. Kalau dulu ngantri ngambilnya, bayangkan kalau ribuan orang. Kalau sekarang enggak, semua menikmati, harkat martabat guru juga bisa naik. Dia harus ke mall, di ATM juga sekarang sudah tidak ada bermasalah. Jadi sehingga pemikirannya sederhana seperti itu. Ya, mudah-mudahan cita-cita Pak Dr. Asli Nuryadin ini bisa berlaku sewilayah Provinsi Kalimantan Timur. Memang saat ini hanya berlaku di sekitar Samarinda. Untuk lebih jauhnya nanti kita akan kupas selanjutnya, dan Akai memang Akai. Ya, Pak Asli Nuryadin, kita tahu bahwa Bapak juga banyak membuat buku-buku. Di tangan saya ini ada 3 buku, tapi sebenarnya yang paling berkesan bagi kami adalah buku berkaitan dengan manajemen pendidikan. Dan itu juga bertahun-tahun Bapak menggeluti dunia pendidikan itu. Sebenarnya apa yang ingin Bapak sampaikan di dalam buku manajemen pendidikan itu, Pak? Ya, jadi
Sesuai dengan konsentrasi saya waktu saya mengambil S3 di Universitas Airlangga itu di ekonomi makronya ya, tapi lebih spesifik konsentrasinya di manajemen sumber daya manusia. Nah, kenapa saya tertarik mengembangkan itu? Ada 4 buku ini, manajemen semua. Ada risiko perusahaan, kemudian manajemen sumber daya manusia, dan manajemen teknologi informasi ya. Tapi yang manajemen sumber daya manusia itu erat kaitannya dengan pendidikan, dunia saya, fakta. Nah, kenapa saya menulis itu sebenarnya? Karena apapun yang kita lakukan ini kembali ke manusianya. Nah, jadi bagaimana manusia itu yang profesional dalam arti kata dia berdedikasi, berakhlak gitu ya, dan manusia itu kan sebaik-baik manusia pada saat nanti dia terjun di masyarakat, dia memberikan manfaat yang banyak. Nah, definisinya sederhana. Jadi bagaimana nanti kita terjun di masyarakat tapi itu bermanfaat bagi orang banyak. Saya ambil contoh. Walaupun dia tamatan pesantren, tapi kalau dia pandai jadi imam, pandai membaca doa, pandai mengaji, dia diperlukan oleh orang banyak. Atau dia tamat SMK atau tamat SMP saja, tapi sebaiknya janganlah ya, sekarang kita kepingin pendidikan kita itu kan masih zaman pawang paruh pertama, itu tahun. Wajib belajar 12 tahun. Ya. Kalau perlu kita sampai perguruan tinggi ya, karena menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, jadi misalnya dia hanya punya vokasional atau keterampilan untuk cukur rambut, tapi orang rame di situ, mungkin pelayanannya bagus atau dia murah di sana atau nyaman suasananya, sehingga dia menjadi orang yang bermartabat menurut saya. Nah, sehingga saya tertarik menulis salah satu buku itu adalah manajemen sumber daya manusia yang erat kaitannya juga dengan pendidikan. Makanya saya sampaikan di awal tadi bahwa pendidikan yang hebat, sekolah yang baik, sekolah yang unggul, itu definisi yang sederhana. Sekolah itu bisa merubah perilaku si anak. Ya, tentu perilakunya itu dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Itu pokok ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang saya katakan 20-25% tadi skillnya dan keterampilan. Tapi bayangkan kita punya skill keterampilan yang hebat, tapi akhlak kita tidak baik, atau karakter kita tidak baik, itu bahaya nanti. Dia bisa menjadi hacker itu kan. Tapi kalau dibalik tadi, insya Allah. Pak, bisakah satu saat apa yang menjadi pemikiran Bapak itu bisa berlaku di wilayah Provinsi Kalimantan Timur ini, Pak? Iya, saya kira kita harus optimis. Yang saya katakan tadi, misalnya untuk dunia pendidikan ini asal kita kompak. Nah, masyarakat juga harus mensupport. Jadi sekolah itu bukan salah sedikit terus jadi jadi gunjingan, jadi permasalahan. Ya, namanya manusia kan pasti ada keliru. Ya. Tapi bagaimana di persepsi masyarakat secara umum bahwa sekolah itu rumah kedua anaknya. Jadi kalau kita kepingin anak kita hebat, tadi profesional, menjadi orang yang bermartabat nantinya, bahwa kita ini kita kan menitipkan anak kita nih ke sekolah. Ya. Kalau mau dibuat ijab kabul aja sebenarnya sederhana. Bapak dan Ibu kepala sekolah dan guru dan supporting di sekolah ini saya menitipkan anak saya. Karena saya ini tidak mampu mendidik anak saya secara holistik di rumah. Ya. Makanya saya titipkan di sekolah ini. Saya percaya kepada sekolah ini. Dan saya yakin dengan sekolah ini bahwa sekolah ini rumah kedua bagi anak saya. Jadi kalau anak saya nyaman di rumah, saya kepingin juga nyaman di sekolah. Jadi tolong Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, didiklah anak saya ini. Ya. Supaya nanti dia berilmu pengetahuan, berakhlak, berketerampilan. Kalau ada permasalahan di sekolah, tolong kami diberitahu. Ya. Nah, sebenarnya intinya seperti itu. Kalau kita semua seperti itu, saya meyakini. Lalu juga akhirnya orang tua jangan hanya melakukan konfirmasi kalau ada sesuatu yang tidak nyaman di sekolah. Contoh, ya misalnya ada kekerasan, itu kan pasti cepat dikonfirmasi. Ya. Tapi saya juga merindukan konfirmasi, Pak, kenapa anak saya selama belajar di rumah atau selama belajar di sekolah itu kok saya lihat tidak ada perkembangan di pembelajarannya. Nah, berarti kan orang tua meneliti nih, ya, meneliti dan seterusnya.
Nah, ada kritik-kritik yang untuk men-trigger itu supaya lebih maju. Atau misalnya saya lihat di sekolah kita ini yang ada anak saya titipkan, kok tidak pernah mendapatkan juara untuk festival dan lomba seni misalnya, Ya. atau olahraga atau sains ya. Bagaimana caranya nih Bapak dan Ibu guru dan kepala sekolah? Nah, di situ kan ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya rutin. Nah, mari kita sama-sama memikirkan ini. Nah, sebenarnya itu kalau terjadi, saya yakin ya ada kemajuan yang signifikan di dunia pendidikan kita. Tapi sebaliknya, kalau semua dilepas ke sekolah, ke pemerintah, ya saya kira mungkin seperti ini saja. Ya, menarik ketika kita bicara tentang pendidikan, dan saya ingat bahwa Pak Asli ternyata sudah menuangkan apa yang menjadi visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur. Kalimantan Timur berdaulat di bidang pendidikan. Ini ternyata Bapak sudah kupas di dalam buku manajemen pendidikan yang Bapak buat. Iya. Apa Pak yang ingin Bapak katakan untuk terkait dengan pendidikan Kaltim yang berdaulat ke depan? Iya. Pertama, kembali lagi ya, kita melihat fakta kontekstual yang ada, bahwa bangsa yang baik itu alat ukurnya 3 saja. 1, pasti masalah pendidikan, baru ekonomi, baru kesejahteraan, seperti itu. Nah, sehingga sektor pendidikan ini memang perlu. Nah, lalu yang inspirasi yang kedua lagi, kita melihat bahwa bangsa yang baik itu juga bangsa yang bergerak di sektor jasa dan perdagangan. Kan begitu Ya. Artinya seperti Singapura, seperti Malaysia, Jepang, Korea dan Korea Selatan, bahwa negara itu bergerak di sektor jasa. Nah, berarti ini 2 hal ini perlu kita sampaikan, perlu kita yakinkan kepada masyarakat. Dan yang ketiga lagi, bahwa kita di dunia ini tidak lama, jabatan itu juga hanya titipan, sehingga mumpung kita diberi amanah, diberi kesempatan, bagaimana supaya ada kenangan yang baik. Nah, saya tidak mau berpikir yang mulu-mulu, saya hanya kepingin yang sederhana saja, yang saya katakan tadi. Yang pertama tadi masalah selalu pendidikan itu menjadi dominan. Jadi Human Development Index pun itu masalah pendidikan. Lalu yang kedua, kita melihat fenomena yang ada ini. Seberapa banyak anak-anak kita yang jiwanya atau mindset pemikirannya itu kepingin membuka sektor usaha, membuka lapangan kerja, bekerja di sektor jasa dan perdagangan, walaupun sederhana. Tapi semua success story itu dimulai dari yang sederhana. Lalu semua juga harus jatuh bangun. Tidak ada orang yang berhasil itu simsalabim berhasil. Jadi semua dia harus jatuh bangun, dia harus melihat fakta yang ada. Nah, terutama di sektor ekonomi. Saya juga memimpikan bahwa nanti di banyak sekolah itu ada koperasi yang bisa mirip seperti Alfamart misalnya, atau seperti Carrefour misalnya. Kenapa tidak? Kan ada satu ruangan nanti dibuat yang bagus. Nah, di situ ada pendidikan keterampilan, pendidikan marketing, macam-macam. Kita tidak usah tabu. Nanti ada orang tua mau datang, daripada bapak dan ibu jalan ke pasar lagi atau ke mall, parkirnya berapa waktu, lebih bagus beli sini. Harganya sama kok, bahkan lebih murah, mutunya sama, kualitasnya sama, dan sampai bisa melihat situasi sekolah itu. Betul. Dan bapak dan ibu kalau belanja di sekolah ini, bapak dan ibu secara tidak langsung membantu sekolah. Nah, apa permasalahan-permasalahan seperti itu, mekanisme pasar seperti itu yang akhirnya sekarang juga menjadi bagian dari perubahan-perubahan penting yang disampaikan oleh Pak Menteri ya, Mas Nadiem itu, bahwa dunia ini nanti begitu lulus sekolah kuliah itu anak-anak kita akan dihadapkan kepada laut yang lepas. Nah, bagaimana dia mengarungi laut itu? Nah, sementara pendidikan di dalam itu diajarin di dalam kolam. Kolam itu ukurannya sama, bersih, safety keamanannya baik. Tapi dunia ini keras terhadap kita, kata Andre Wongso ya. Dunia itu akan keras terhadap kita
kalau kita tidak. kalau jadi begini kata-kata bijaknya dia, apabila kita keras terhadap diri kita, maka dunia itu akan lemah. Tapi kalau kita lemah terhadap diri kita, dunia itu akan keras sekali. Nah itu artinya sama dengan kalimat-kalimat orang-orang tua kita dulu yang sederhana, bersakit-sakit dulu kau, bersenang kemudian, rajin-rajin belajar kau supaya menjadi orang pandai, rajin-rajin menabung supaya nanti pangkal kaya. Itu kalimat itu sama sebenarnya artinya. Nah sehingga kita memang masa muda, anak-anak kita manfaatkan. Nah sekarang juga tantangannya tidak semudah dulu Ya. Kenapa? Dengan dunia teknologi informasi yang itu istilah saya pisau bermata dua, yang harus kita bijaki. Tapi kalau kita smart menghadapi itu, menjadilah kita yang orang yang sukses nanti ke depannya ya. Saya kira seperti itu. Baik, sahabat Akai, memang Akai, perbincangan kita pagi hari ini menarik bersama seorang pakar manajemen pendidikan yang bertahun-tahun menggeluti dunia pendidikan. Mudah-mudahan cita-cita beliau itu dan cita-cita kita semua bisa terwujud apa yang dikatakan beliau itu. Jadi pendidikan salah satu hal yang terpenting dalam membangun bangsa ini. Akai, memang Akai.